Materi yang pertama, dimensi-dimensi yang mempengaruhi perilaku individu. Pada dasarnya, perilaku individu terpengaruhi dari budaya atau tempat tinggalnya. Bahkan dalam bisnis internasional pun ada beberapa hal yang menjadi sorotan, mulai dari cara membangun bisnis, penempatan karyawan, dan peluang pemasaran dari suatu negara. Perilaku individu memiliki hal yang berkaitan dengan bisnis internasional, yaitu yang pertama budaya-budaya yang membentuk perilaku individu dalam bekerja sehingga memiliki kepribadian yang berbeda dengan individu yang lain. Yang kedua, banyak manajer di bisnis internasional yang menjadikan ciri kepribadian yang berhati-hati, kestabilan emosi, bahkan komunikatif untuk penerimaan tenaga kerja dalam perusahaan multinational company. Dan yang terakhir, manajer dari perusahaan domestik dan perusahaan multikultural memiliki tantangan tersendiri dalam bagiannya karena orang-orang yang memiliki berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu dimensi-dimensi yang mempengaruhi perilaku individu, yang meliputi pertama personality. Personality atau kepribadian adalah serangkaian psikologis atribut yang relatif stabil yang membedakan satu orang dari yang lain. Yang kedua, attitude across culture. Attitude across culture atau sikap lintas budaya merupakan sikap yang kompleks dari keyakinan dan perasaan seseorang terhadap ide-ide tertentu, situasi, atau orang lain. Yang ketiga, perception and stress. Perception and stress atau persepsi dan stres adalah serangkaian proses untuk menafsirkan informasi tentang lingkungan. Yang keempat, motivation. Motivation atau motivasi adalah himpunan keseluruhan dorongan yang menyebabkan orang untuk memilih perilaku tertentu. Yang kelima, leadership. Leadership atau kepemimpinan adalah penggunaan pengaruh untuk membentuk tujuan kelompok atau organisasi, untuk memotivasi perilaku terhadap mencapai cita-cita, dan untuk membantu menentukan kelompok atau daya organisasi. Selanjutnya, ciri-ciri lain yang mempengaruhi individu dalam suatu organisasi. Yang pertama, locus of control. Adalah suatu keyakinan seseorang tentang sejauh mana perilaku mereka mempengaruhi apa yang terjadi pada mereka. Yang kedua, ada self-efficacy. Adalah suatu keyakinan seseorang tentang kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas atau mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, authoritarianism adalah suatu keyakinan bahwa perbedaan kekuatan dan status sesuai dalam sistem hierarki sosial. Yang keempat, self-esteem adalah kepercayaan seseorang tentang nilai dan harga diri mereka. Materi yang selanjutnya ialah tentang model-model pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ialah proses memilih salah satu alternatif dari serangkaian alternatif untuk mempromosikan pembuat keputusan tujuan. Model keputusan normatif atau normative model of decision making membuat menerapkan logika dan rasionalitas dalam membuat keputusan yang terbaik. Deskriptif model proses perilaku pengambilan keputusan atau deskriptif model of decision making ialah membatasi kemampuan seorang manajer untuk selalu menjadi logis dan rasional. Tahap-tahap dalam model normatif yaitu pengenalan masalah, identifikasi alternatif-alternatif, evaluasi berbagai alternatif, pemilihan alternatif terbaik, implementasi, dan tindak lanjuti dan evaluasi. Materi berikutnya adalah kelompok dan tim dalam bisnis internasional. Kelompok atau grup adalah kumpulan orang-orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama, sedangkan tim adalah jenis tertentu dan kelompok yang bertanggung jawab untuk bekerja sendiri. Karakteristik tim yang mapan atau mature adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan struktur peran didefinisikan dengan baik. Setiap anggota memiliki peran bermain dalam tim, menerima bagian itu, dan membuat kontribusi yang berharga. Menetapkan norma-norma bagi para anggotanya. Norma-norma yang standar perilaku seperti sebagaimana orang harus berpakaian, yang konsekuensi menjadi absen, berapa banyak masing-masing anggota harus menghasilkan, dan sebagainya. Yang ketiga, kohesif anggota tim mengidentifikasi lebih dan lebih kuat dengan tim, dan setiap anggota menghormati nilai-nilai dan bekerja dengan baik dengan orang lain. Dan yang terakhir, mengidentifikasi pemimpin informal anggota mereka, individu yang tim sesuai status khusus dan yang dapat memimpin dan mengarahkan tim tanpa kewenangan formal.